Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Habibi SPD. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Jambi dengan nomor peserta PPG 2015 5027 33672 dan nomor induk mahasiswa PPG A2P 223112. Hari ini Rabu 6 Maret 2024 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 2 Tanjung Jabung Barat bidang studi biologi dengan materi pemanasan global subbab fakta-fakta perubahan lingkungan. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Ananda? Alhamdulillah. Baik ya. Nampaknya hari ini bisa kita mulai pembelajaran lagi. Ketemu lagi dengan saya di pembelajaran biologi hari ini. Ya, semoga pembelajaran hari ini menyenangkan. Ya. Siap? Baik. Nah, silakan ketua kelas menyiapkan kelasnya. Oke, semuanya. Duduk siap, gerak. Sebelum mulai aktivitas pada siang hari ini, ada renyah mulai. Selesai. Selamat mulai. Semoga dengan kita selalu selawat di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat. Nah, saya absen dulu ya hari ini ya. Siap. Widya, Siap, hadir. Winda, Siap, hadir. Majinun, Siap, hadir. Lestari, Siap, hadir, Pak. Mita, Siap, hadir. Rizka, Siap, hadir. Inmatisal, Siap, hadir. Fitri, Siap, hadir. Yani, Siap, hadir. Farah, Siap, hadir. iya, Kurniawan, Siap, hadir. Andi, Siap, hadir. Daniel, Siap, hadir. Herman, Siap, hadir. Pandu, Siap, hadir. Yuli, Siap, hadir.
Ihsan, Siap, Hadir. Arif, Siap, Hadir. Ferdinand, Siap, Hadir. Irfan. Siap, Hadir. Baik, hadir semua ya hari ini ya. Siap. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, untuk memotivasi kalian, kita akan mengadakan permainan ya sebentar, istilahnya ice breaking. Ya, ice itu pengertiannya apa? Ice. Dingin. Iya. Breaking. Break apa? Iya, istirahat. Jadi untuk menyegarkan pikiran kita, untuk memfokuskan pikiran kita sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita adakan permainan. Ya, sebentar ya. Siap. Siap? Siap. Ya, jadi permainannya seperti ini. Jika saya, jadi sebelah sini jika, sebelah sini maka. Ya, di sini silakan tulis kalimat jika. Di sini tulis kalimat maka. Ya, kalimat bukan kata ya. Misalnya di sini nulis jika saya jadi orang kaya, itu kalimat. Kalau kata itu satu cuma kata ya. Ya, jadi kalimat. Ya, di sini kelompok sini sebelah sini ini menulis jika. Ya, di sebelah sini menulis kalimat maka. Bisa? Kita tulis di kertas. Ya. Kalimat. Ya. Bisa? Ada kertasnya? Nah, nanti saya tunjuk secara acak. Di sini membacakan salah satu, ya. Misalnya nanti saya tunjuk Ferdinand membacakan yang dia tulis. Misalnya Ferdinand menuliskan jika saya menjadi presiden. Jadi saya tunjuk sebelah sini salah satu Mai Cinun membacakan apa yang Cinun tulis tadi. Maka saya akan tidur. Bisa? Semuanya? Masing-masing sendiri-sendiri. Jangan sendiri-sendiri bagi-bagi aja. Masing-masing ya. Semuanya tulis. Masing-masing. Sudah? Iya, satu lagi satu. Yang belum. Sudah? Kalau aku belum Iya. Nah, nanti saya tunjukkan di sini membacakan gantian aja. Iya. Nanti kalimatnya itu bakal nggak nyambung, ya. Nah, di sini jika saya menjadi guru, nah di sini nanti maka saya akan makan. Terserah kamu menulisnya apa. Tidak apa-apa. Yang di sini nulis jika, di sini makan. siap. Sudah siap? Kalimat ya, bukan kata. Ya. Ya. Sudah? Ya, jika saya menjadi orang kaya, jika saya menjadi presiden, jika saya menjadi pacar kamu, maka saya ini nanti jawabannya beda-beda. Pak, ya, baik. Ya, bisa dimulai. Ya, jadi saya acak ya. Sudah siap semua? Di sebelah sini, Hermanto, silakan baca yang apa kamu tulis tadi.
Jika saya lapar, Iya, silakan jawab Nesya. Maka saya akan berkipas. Maka saya akan berkipas. Ya. Nggak nyambung jadinya ya. Iya. nyambung. Sebelah sini Andi silakan baca. Jika saya mancing, Iya. Sini silakan jawab Cinon. Maka saya akan sedekah. Nyambung, nyambung. nyambung masuk. Maksudnya jika saya mancing ikannya tadi nanti disedekah. Ya, itu saya kira. Nah, sebelah sini lagi si Jumri silakan bacakan. Jika saya haus, Jika saya haus, Pandu silakan baca apa yang ditulis. maka saya kaya. Iya, tidak Sudah nyambung. tahu jadi gaji, weh. Jika saya haus, maka saya kaya. Kaya. Ya. Ya. Satu lagi. Dijelasin. Fitri, bacakan apa yang ditulis tadi. Jika saya naik gunung, Jika saya naik gunung, si Amita Melani. maka saya akan senang. Jika saya naik gunung, maka saya akan senang. Ya, kalimatnya nyambung. Ya, bagus. Ya, silakan. Beri tepuk tangan. Nah, itu tadi sedikit supaya kamu fokus dalam belajar. Ya, nambah semangatnya. Oke. Nah, jadi ada 3 dalam belajar ini yang harus diutamakan. Yang pertama pendengaran, penglihatan. Yang satu lagi attitude. Ya. Nah, jadi attitude ya artinya tingkah laku kamu atau kesopanan kamu. Oke? Jadi ada 3 yang harus ada dalam diri kamu dalam belajar. Yang pertama itu tadi pendengaran, penglihatan, attitude. Ya. Jadi semuanya harus dikombinasikan. Ya, attitude-nya harus dijaga. Oke, bisa dimulai? Ya. Oke, silakan perhatikan gambar di depan di layar. Ya. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah judulnya pemanasan global, konsep dan solusi, fakta-fakta perubahan lingkungan. Ya. Nah, baik di sini nanti kita akan membahas tentang apa aja. Yang pertama yang akan kita bahas itu tentang aktivitas industri, terus aktivitas kendaraan bermotor, yang ketiga sampah rumah tangga, yang keempat alih fungsi lahan. Ya, nah, di sini materinya yang akan kita bahas. Ya, bisa. Nah, sekarang silahkan perhatikan gambar yang akan saya tunjukkan ini. Nah, ini gambar tentang fakta-fakta perubahan lingkungan. Ya. Nah, ini ya. Nah, tentang perubahan lingkungan. Ya. Nah, perhatikan semuanya gambarnya di layar di depan. Nah, gambar di atas aktivitas apa saja yang dilakukan oleh manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan. Ya, coba ada yang bisa menjawab. Yang pertama, iya silakan, Kurniawan. Seperti alih fungsi lahan. Iya, alih fungsi lahan. Ya, terlihat pada gambar ada pohon yang ditebang. Maksudnya hutan. Jadi hutan ya banyak ditebang untuk dijadikan lahan perkebunan ataupun dijadikan kota atau pembangunan yang lain. Ya. Nah, terus gambar apa lagi yang ada di depan, Fitri? Iya, ada gambar sampah
Rumah tangga. Jadi aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan itu diantaranya sampah rumah tangga, ya, termasuk limbah, ya. Jadi jika tidak ditangani, tidak dikelola akan menyebabkan kerusakan lingkungan, ya. Terus gambar apa lagi, Jumri? Aktivitas kendaraan bermotor. Iya, aktivitas kendaraan Bermotor. ya. Jadi aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari menggunakan kendaraan, ya. Nah, itu bisa menyebabkan kerusakan lingkungan, menyebabkan polusi udah. Solusinya apa? Menggunakan kendaraan listrik. Iya, menggunakan kendaraan yang menggunakan listrik. Terus apa lagi? Jalan kaki, betul. Iya, sepeda. Naik kendaraan umum, ya. Jadi mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh aktivitas kendaraan bermotor. Terus satu lagi gambar Andi. Ya, gambar satu lagi. Aktivitas industri, ya, yang menyebabkan polusi udara, ya. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke? Iya, ini ada kegiatan belajarnya. Saya akan berikan tugasnya dalam bentuk LKPD. Nanti silakan kalian baca. Nanti kita akan berdiskusi, ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ini duduknya sudah sesuai dengan kelompok masing-masing kemarin, ya? Ya. Iya. Ini LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Silakan dibaca. Ya, kelompoknya ada 5 orang. Terus yang akan kalian isi nanti di halaman berikutnya, ya. Yang pertama, kalian menyimak video. Ya, nanti akan saya tampilkan video di depan. Kalian simak. Nanti apa yang terdapat di dalam video tersebut, masalah-masalah apa saja sebutkan dan tuliskan di dalam LKPD yang kalian pegang masing-masing. Paham? Ya. Saya akan 9.549 warga mengungsi karena 24.379 rumah terendam banjir. Pada Sabtu 16 Januari, banjirop dan tanah longsor terjadi di Kota Manado, Sulawesi Utara, serta menyebabkan 6 orang meninggal dunia dan ratusan warga harus mengungsi. Banjir turut menggenangi 4 kecamatan di kota. 4 faktor penyebab bencana yang disebabkan orang pun tak dapat diatasi dengan baik oleh Indonesia, yakni minimnya teknologi deteksi dini bencana, laporan data bencana yang tidak dihimpun menjadi data, belum terkendalinya permintaan pasar yang berpotensi merusak lingkungan, hingga kebijakan nasional yang masih belum koordinasi. Ya, itu tadi, ya, videonya tentang bencana alam yang terjadi di Indonesia. Ya, ada beberapa bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia itu sendiri. Ya, itu videonya. Silahkan kalian berdiskusi bersama anggota kelompoknya. Kerjakan apa yang terdapat di dalam lembar kerja peserta didik. Ya, yang pertama. Yang pertama, berdasarkan video tadi, ya, buatlah rumusan masalah. Jadi masalah apa aja yang terdapat di dalam video tadi, ya. Terus mengorganisasikan masalah. Jadi pembagian tugas. Setiap kelompok ada 5 anggotanya, sebutkan pembagian tugasnya, ya. Terus buatlah rumusan masalah, penyebabnya berdasarkan dugaan sementara dan berdasarkan kajian buku atau literatur. Selanjutnya, penyelidikan dan pengumpulan data. Untuk membuktikan penyebab masalah atau dugaan sementara, Dari Wikipedia. ya, linknya. Ya.
kalau dari internet linknya disematkan di situ. Kalau dari buku ya ditulis gitu bukunya. Istri saya sebagai pembaca materi. Coba buatlah data masalah penyebab dugaan sementara dan penyebab berdasarkan kajian literatur di video tersebut. Masalah pertama adalah aktivitas kendaraan bermotor. Penyebabnya dikarenakan udara menjadi kotor. Penyebab kajian literaturnya adalah asap kendaraan bermotor merupakan salah satu penyebab polusi udara karena mengandung sebagai macam polutan. Masalah kedua adalah sampah rumah tangga. Penyebab sementara yaitu sampah organik, sampah biasa yang terdapat pada sisa makanan. Penyebab kajian literaturnya adalah mencemari sungai dan menghambat proses air tanah. Sampah juga dapat mencemari tanah dan menjadikannya tidak sehat. Masalah ketiga adalah alih fungsi lahan. Penyebab sementaranya adalah peningkatan jumlah penduduk, jumlah industri, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penyebab kajian literaturnya adalah kebakaran mencemari sungai dan menghambat proses air tanah. Sampah juga dapat mencemari tanah dan menjadikannya tidak sehat. Masalah ketiga adalah alih fungsi lahan. Penyebab tugas pertama adalah peningkatan jumlah penduduk, jumlah industri, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penyebab kajian literaturnya adalah pembakaran lahan pada saat deforestasi juga akan menyebabkan peningkatan emisi karbon yang berakibatkan meningkatkan gas efek gas rumah kaca pada atmosfer. 3. Penyelidikan dan kumpulan data untuk membuktikan penyebab masalah dugaan sementara. Diskusikan bersama dengan kelompok untuk mencari informasi yang berhubungan dengan hal tersebut pada buku bacaan atau literatur lainnya melalui browsing internet sebagai bahan pemecah masalah di atas. Masalah pertama adalah alih fungsi lahan. Ancamannya adalah alih fungsi lahan pertanian saat ini ramai diperdebatkan oleh sebagai lapisan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan alih fungsi lahan menimbulkan pengaruh terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan petani serta masyarakat tersikat. Masalah kedua adalah aktivitas kendaraan bermotor. Ancamannya adalah pembakaran lahan pada saat deforestasi juga akan menyebabkan meningkatkan intensitas efek gas rumah kaca pada atmosfer. Hal ini membuat matahari panas terperangkap di bumi sehingga kondisi mengalami pemanasan global. Yang keempat adalah menantikan hasil diskusi melalui presentasi. Masalah pertama adalah aktivitas industri. Solusi pemecah masalahnya adalah mengembangkan kawasan industri yang terintegrasi dan dilengkapi instalasi pengelolaan limbah. Masalah kedua adalah sampah rumah tangga. Solusi pemecah masalahnya adalah dengan cara pengompasan daur ulang dan pembuatan biogas. Proses mengubah limbah organik jadi kompos bisa digunakan sebagai pupuk organik. Masalah ketiga adalah alih fungsi lahan. Solusi pemecahan masalah sempurna adalah dengan cara memberi bantuan dan insentif bagi petani, peningkatan kapasitas SDM di sektor pertanian dan penguatan kebijakan sektor pertanian. Baiklah, selanjutnya sesi pertanyaan. Apakah ada yang mau Apakah dari masing-masing kelompok ada yang ingin bertanya? Iya, silakan kelompok 1 dulu ya, nanti kelompok 3 dan 4. Baiklah, saya mewakili kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Upaya apa yang mengatasi pemanasan global agar lapisan ozon tidak semakin tipis? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1.
Upaya apa untuk mengatasi pemanasan global agar lapisan ozon tidak semakin nipis? Untuk menahan lapisan ozon yang semakin menipis, kita bisa melakukan penanaman pohon, mengurangi pemakaian kendaraan pribadi, menghemat penggunaan energi listrik, dan meminimalisir penggunaan bahan-bahan plastik. Pak Abbas. Terima kasih kepada kelompok 2. Saya sangat puas dengan jawabannya. Tapi aku bukan ambil cuma satu. Jangan baik. Ini soalnya silakan. Itu ya, semua nilai Pak. Dan ini nilai 100. Oke, masuk. Iya, jangan apa Pak. Masuk apa ini? Nilainya ke email masing-masing ya. Ya. Baik, terima kasih hari ini. Yang terakhir kita membuat kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Silakan si Hermanto, silakan menyampaikan kesimpulan pelajaran pada hari ini. Kesimpulan pada pelajaran kita pagi hari ini adalah bahwa fenomena ini adalah hasil dari peningkatan emisi gas rumah kaca dan aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Pemanasan global menyebabkan berbagai dampak negatif termasuk perubahan iklim ekstrim, kenaikan permukaan laut, dan gangguan ekosistem. Diperlukan tindakan segera untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menyesuaikan diri dengan dampak pemanasan global yang sudah terjadi. Sekian, terima kasih. Pada hari ini tentang pemanasan global adalah emisi gas rumah kaca atau aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi atau penebangan hutan. Pemanasan global menyebabkan iklim ekstrim, kenaikan permukaan air laut, dan gangguan ekosistem. Diperlukan tindakan segera untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menyesuaikan diri dengan dampak pemanasan global yang sudah terjadi. Beberapa aktivitas manusia yang menyebabkan pemanasan global bisa meliputi 1. Pembakaran bahan bakar fosil atau penggunaan kendaraan bermotor, pembangkit listrik, dan industri menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau yang kita kenal sebagai CO2. Yang kedua, deforestasi. Penambangan hutan secara besar-besaran untuk pertanian, perkebunan, dan pembangunan menyebabkan hilangnya penyerapan karbon dan oleh tumbuhan dan meningkatkan emisi CO2 ke atmosfer menjadi lebih banyak. Yang ketiga, pertanian, penggunaan pupuk kimia dan aktivitas pertanian lainnya menghasilkan emisi gas seperti metana atau nitrogen sebagai alfa dan nitrogen oksida atau NO2.
yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Yang kita simpulkan sama-sama pelajaran pada hari ini. Jadi untuk pemanasan global, ya, jadi pemanasan global itu pengertiannya peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Jadi nanti dampaknya akan menimbulkan kerusakan bagi permukaan bumi. Ya, di antaranya terjadinya pencairan es di kutub utara, terjadinya kenaikan air laut, ya, dan terjadinya cuaca ekstrim. Ya. Jadi aktivitas manusia yang mempengaruhi dari lingkungan hidup ini banyak sekali. Aktivitas kendaraan bermotor, aktivitas penebangan hutan, aktivitas sampah rumah tangga, dan yang mempengaruhi selanjutnya itu dari faktor alam, ya, terjadinya banjir, ya, terjadi gunung meletus, itu semuanya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam, ya. Bisa dipahami? Untuk hari ini cukup sekian pelajaran pada hari ini. Semoga kalian tambah semangat belajarnya. Ya, baik, saya akhiri pelajaran hari ini dengan satu permainan. Ya, permainannya ikuti perintah saya. Apa yang kamu dengar? Ya, permainannya ikuti perintah saya. Apa yang kamu dengar? Paham? Iya. Bisa kita mulai? Bisa. Iya. Pegang kepala, pegang hidung, pegang telinga. Pegang tangan, pegang rambut,